Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan ayat 35. Tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam buku-buku doa lingkungan, kita menemukan adanya acara mitoni, mendoakan bayi dalam kandungan yang berumur 7 bulan, sekaligus memberkatinya. Ada juga aneka kegiatan liturgi yang dikaitkan dengan kebiasaan daerah tertentu mengenai kelahiran seorang anak. Bunda Maria dan Yusuf juga melakukannya. Mereka menyunatkan Yesus pada hari ke-8 sesuai tuntutan hukum Allah. Lalu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk pentahiran, sekaligus menyerahkannya kepada Tuhan, mengingat Yesus adalah anak sulung.
Mereka mematuhi perintah Tuhan. Yusuf dan Maria menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Tanggung jawab ini mengungkapkan makna iman serta jalan kekudusan orang tua atas apa yang Allah kehendaki. Kelalaian dan kekeliruan dalam pendidikan anak pada zaman ini sangatlah mudah kita lihat. Tanggung jawab terhadap anak hanya diterapkan sebatas pemenuhan kebutuhan lahiriah dengan narasi demi anak agar tidak rewel. Narasi ini menyisakan banyak persoalan, yaitu orang tua tidak mau repot, orang tua maunya praktis, anak tidak merepotkan, dan anak bisa diam. Contohnya, anak-anak sudah diberi HP biar tidak rewel. Model seperti ini jelas mengabaikan kebutuhan spiritual anak-anaknya. Kebutuhan spiritual lebih utama daripada kebutuhan lahiriah. Sejak kecil, anak harus diperkenalkan kepada Yesus agar ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sangatlah keliru bila dikatakan bahwa anak belum tahu apa-apa. Orang tua bertanggung jawab membawa anak ke gereja dan mendorongnya supaya beribadah kepada Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, lindungilah kiranya generasi muda kami dengan cinta-Mu. Tuntunlah hati orang tua mereka untuk mendidik anak-anaknya dalam kasih-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan harian hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.